Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi nahana anitiba'il hawa wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazina jahadu kalimatullahi hiyal uliya. Amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bisyai'in afdal min fikhin fidin wala fakihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin wa likulli syai'in imad wa imadu hadzal din al-fikhu al-hadits. Pertama-tama pada seluruh para alim ulama, para habaib, para asatidzah yang sangat al-fakir hormati, yang sangat al-fakir muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Dan begitu pula kepada handai tolan, saudara-saudari semuanya, para YouTuber dimanapun itu berada, yang sangat al-fakir cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga rahmati, menyayangi, menganugerahi inayah, magfirah, dan dijadikan hambanya yang dicintainya, sehingga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia sukses dan di akhirat pun berada di kecintaannya, yang akhirnya bahagia, sukses dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga kepada seluruh kaum muslimin muslimat, ikhwan akhwat al-fakir, lasiman wa khususon jamaah ribat teman berhikmah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghujani, menganugerahkan rahmat, salam, dan kesuksesan, diampuni dosa, diberi taufik hidayah, dan keinginan apapun yang kita kejar, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, semoga dinyatakan, diwujudkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan al-fakir berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewujudkan sekali lagi semua cita-cita kita, apapun, siapapun, dimanapun. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada seluruh umat manusia dimanapun itu. Intinya, marilah kita saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, dan saling tolong-menolong di antara kita. Apapun bangsa mereka, agama mereka, dimanapun mereka berada, tetap semoga Allah merahmati semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena hidup dan kehidupan itu adalah Allah yang mengatur. Kadang-kadang kita sekarang jadi orang benar, siapa tahu besok lusa kita menjadi orang yang tidak benar. Dan kadang-kadang hari gini sekarang
kita keberadaan orang yang tidak benar, suatu saat menjadi orang yang benar, itulah hanyalah Allah yang merubah, yang mengatur, yang menentukan tentang hal itu. Oleh karena itu, tidak boleh kita menjelekkan orang, tidak boleh kita menghina orang, tidak boleh kita menyesatkan orang, tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah prerogatif Allah. Kita sekarang benar, kita sekarang lurus. Itu kehendak Allah seperti itu. Siapa tahu kita besok menjadi orang yang tidak benar. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, perbanyaklah kita istighfar, perbanyaklah kita zikrullah, perbanyaklah kita memohon berdoa kepada Allah agar keimanan kita itu tetap kuat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak sedikit di masa kecil setia agama Islam, di masa kecil sampai dewasa selalu beribadah kepada Allah. Sudah tua pindah agama. Ada yang begitu banyak. Salah? Ya tidak salah. Kenapa tidak salah? Itulah prerogatif Allah. Allah menghadapi apapun, Allah menginginkan apapun, itu kehendak Allah. Makanya kata Allah, la ilaha illa anna. Allah tidak ada Tuhan selain aku. Di Allah, Allah lah. Makanya kalau kita sering baca kitab-kitab ya, subhanallah, ya subhanallah. Para ulama kita begitu waro tawadu, begitu benar-benar mengedukasi kepada kita untuk kita menjadi orang yang begitu mengakui kelemahan kita di hadapan Allah, dan begitu kita bisa memuliakan, menghargai orang siapapun itu, karena kita sadar bahwa keberadaan kita sekarang ini adalah kehendak Allah. Lagi benarkah kita sekarang? Itulah kehendak Allah. Lagi tidak benarkah kita sekarang? Itu pun sama kehendak Allah. Oleh karena itu, jangan sampai kita lupa kepada Allah, walaupun hanya sedetik saja. Harus kita selalu keluar napas Allah, masuk napas Allah. Itulah yang diajarkan di semua ajaran torekat. Ajaran torekat adalah mencetak, mendidik, mengarahkan umat manusia harus selalu berkekalan mengingat Allah. Tidak ada waktu sedikit pun lupa kepada Allah. Bahkan diterangkan di ajaran torekat itu, sedetik saja kita lupa kepada Allah, harus bertaubat. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi oleh karena itu, di sini Al-Fakir mau sedikit berbicara tentang masalah torekat ya. Kenapa Al-Fakir berbicara dalam hal torekat? Karena torekat ini tidak sedikit orang yang masih asing terhadap torekat. Ya terutama orang-orang yang belum pernah masuk pesantren, atau orang-orang yang memang belum mempelajari, belum menemukan tentang masalah ilmu torekat. Karena ilmu torekat ya setingkat udah naik daripada ilmu syariat. Jadi ada ilmu syariat, torekat kan hakikat ma'rifat ya, al-hikmat kesananya. Jadi kita kebanyakan kita sibuk di ilmu syariat. Kita sibuk dengan ilmu tauhid, kita sibuk dengan ilmu fikih, kita sibuk dengan ilmu tasawuf, yang pada intinya kita hanyalah saling menjelekkan di antara kita. Na'udzubillahi min dzalik. Salahkah begitu? Ya tidak salah, karena memang baru segitu yang dia ketahui. Oleh karena itu, di sini semoga sekali lagi Al-Fakir bukan mengurui, Al-Fakir bukan mengajari, Al-Fakir hanyalah berbagi. Barangkali di antara kita belum tahu tentang apa torekat itu. Jadi torekat itu adalah suatu ajaran untuk bisa mewujudkan, melaksanakan syariat. Apa itu syariat? Ya, ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang akhlak. Dilaksanakan, ada aturan untuk melaksanakan itu. Itu dah namanya ilmu torekat. Jadi ilmu torekat ini adalah suatu ajaran untuk kita
menuju Allah dengan jalan alternatif. Jadi kita jalan alternatif untuk lebih cepat kita wusul ila Allah, yaitu adalah tarekat. Kenapa? Karena di dalam tarekat ilmu itu bukan hanya perbendaharaan. Ilmu itu bukan hanya sekadar simpanan. Ilmu itu bukan hanya sekadar untuk mujadalah, untuk berdebat, untuk menyalahkan orang, bukan. Jadi di dalam tarekat itu benar-benar mengacu untuk melaksanakan ilmu, untuk mewujudkan, melakukan ilmu yang kita ketahui tentang ketauhidan, tentang peribadahan, tentang akhlak diwujudkan. Itulah tarekat. Jadi tarekat itu bukan ilmu macam-macam ya yang disangkakan oleh mereka saudara-saudara kita, bukan. Jadi ilmu tarekat itu adalah ilmu penjelmaan, cetakan untuk bisa melaksanakan, mewujudkan daripada ilmu syariat. Ya, tentang hadis, tentang Quran, tentang peraturan ibadah diwujudkan. Itulah namanya tarekat. Jadi tarekat itu adalah penjelmaan daripada ilmu-ilmu syariat gitu. Jadi tidak aneh seperti itu. Seperti itu. Tapi banyak memang penyimpangan ya, banyak penyimpangan. Jadi kalau ada penyimpangan di dalam hal ajaran tarekat, jangan kita disalahkan tarekatnya, jangan kita disalahkan mursyidnya, tapi kita salahkan orang yang melakukan itu. Ya kan ada tarekat-tarekat sesat ya, jadi maksudnya bukan tarekatnya yang sesat, maksudnya dianya yang sesat. Tarekatnya mengajarkan untuk melakukan, mengamalkan keagamaan, malah dia meninggalkan keagamaan. Contohnya seperti ada orang mengaku ahli tarekat, tapi dia justru berpendapat sholat tidak wajib, tidak usah sholat, terus mengaku ketemu Allah, berbagai macam lah gitu kan. Itu adalah hanya penyelewengan itu. Jadi tarekatnya adalah bagus, tapi orangnya itu adalah yang tersesat. Kenapa tersesat? Karena ilmu syariat dia belum begitu mengetahui. Oleh karena itu, di sini Syekh Abil Hasan Syadzili telah berkata gitu kan. Jadi kita jangan aneh, jangan kagum, jangan kaget kalau kita melihat siapapun orang, seandainya tarobba apil hawa bisa duduk sila di atas hawa ya, di awang-awang, di mega, bisa bersila misalkan, jangan aneh dengan hal itu. Bisa terbang, jangan hal aneh. Terus bisa nyelam di lautan, jangan aneh. Kenapa jangan aneh? Kalau bisa pintar menyelam, ya ikan lebih pintar. Kalau misalkan terbang, ya burung lebih pintar. Jangan aneh. Jadi lihat tentang ilmu syariatnya, lihat tentang sholatnya, lihat tentang waroknya, lihat tentang keapikannya, tentang kewaspadaannya, tentang kehati-hatiannya di dalam agama. Kalau memang itu terdapat, ya barulah kita menghargai dia, barulah kita mengambil, mengagumi. Tapi kalau kita lihat ibadahnya juga jelek, akhlaknya juga jelek, udah tinggalkan, jangan dekati. Berarti orang itu adalah tersesat. Bukan tarekatnya yang sesat, tapi dianya yang sesat karena kurangnya ilmu syariat. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa allawistaqamu 'alat thoriqah la'asqainahum ma'an ghadaqa. Jadi seandainya kita benar-benar berjalan di dalam tarekat, yaitu mengerjakan syariat-syariat Allah, menjalankan agama-agama Allah, la'asqainahum ma'an ghadaqa, insyaallah pasti kita akan merasakan kenikmatan, keindahan, kenyamanan, kesejukan tentang anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para aulia-aulia Allah yang bertetapan melaksanakan tarekat, itu melaksanakan ajaran-ajaran Allah, maka beliau benar-benar merasakan nyaman, nikmatnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Oleh karena itu, di dalam kitab Bahjatul Wasail diterangkan, di barang siapa yang tidak mengetahui ilmu tauhid, maka orang itu adalah kafir. Bila mana siapapun orang yang tidak mengetahui ilmu fikih itu, maka fasik. Fasik itu adalah dosa besar. Kalau orang tidak bisa, tidak mengetahui, tidak mempelajari ilmu tasawuf, maka fasik, ya, maaf. Tapi kalau kita tidak mengetahui ilmu fikih, jindik. Jadi kita misalkan gini, kita ilmu tasawufnya pintar, ilmu tasawufnya mahir, ilmu tasawufnya bagus, hebat, tapi fikihnya tidak ada. Jindik itu jadi seperti Islam padahal bukan Islam, seperti orang yang beriman padahal dia tidak beriman, seperti itu. Jadi semacam kepalsuan lah, seperti itu. Dan begitu pula kalau kita misalkan kita di dalam hal ilmu yang lain bisa, tapi di dalam fikih tidak bisa, itu fasik. Jadi fasik itu dosa besar itu. Jadi kafir, fasik, jindik, seperti itu. Tidak mengetahui ilmu tauhid, kafir. Tidak mengetahui ilmu fikih, ya, jindik. Tidak mengetahui ilmu tasawuf, fasik, seperti itu. Jadi di dalam hal ini para ulama menentukan seperti itu. Jadi wajib kita mengetahui ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Setelah kita mengetahui ilmu itu, ya baru kita bertorekat. Setelah kita bertorekat, insya Allah kita nantinya jelas kita akan ke al-hikmat, seperti itu. Jadi ilmu thariqat, ilmu syariat, ilmu hakikat, ma'rifat, hikmat itu tidak ada yang sesat, tidak ada yang salah, semuanya itu adalah satu kesatuan. Jadi serangkai seperti itu. Oleh karena itu, udah, kita memang al-fakir lah, orang bodoh ya. Dan kita pun, semua pun Allah hanya memberikan kepada kita ilmu hanya sedikit-sedikit saja. Oleh karena itu, ayo kita selalu belajar, ayo kita selalu saling menghargai, menghormati. Kenapa? Karena itulah perintah, itulah ajaran daripada agama kita, al-Islam. Seperti itu. Sekarang kalau kita ingin memang mengetahui tentang ilmu thariqat, ya, tentang ilmu thariqat, ingin mengetahui dari mana asalnya, siapa ulamanya, mana hadisnya, mana ayat Al-Qur'annya, bagaimana ceritanya, bagaimana Rasulullah, para sahabat, khulafaur rasyidin, para tabi'in, para ulama mengamalkankah ilmu thariqat atau tidakkah? Kalau kita ingin mengetahui seperti itu, jangan sampai kita mengatakan thariqat, Nabi tidak melaksanakan thariqat, thariqat, sahabat tidak melakukan thariqat, tabi'in tidak melakukan thariqat, tidak ada hadis Nabi, tidak ada Al-Quran, tidak dilakukan oleh para tabi'in. Jadi jangan sampai kita bilang begitu. Maka bacalah kitab, di antaranya, ya, untuk sederhananya saja, ya, kitabnya banyak, selalu banyak, terlalu banyak gitu. Tapi bacalah dulu kitab Jami'ul Usul, baca dulu kitab Majmu'atur Rasail, bacalah kitab Kutul Qulub, bacalah kitab Tanwirul Qulub, bacalah kitab Anwarul Qudsiyah, bacalah kitab Hiliyatul Auliya. Sakitu baik dulu gitu. Segitu aja dulu gitu. Tapi sebenarnya kitabnya banyak, ratusan kitab, tapi bacalah dulu ini kitab. Insya Allah kita ada pencerahan seperti itu. Setelah kita membaca kitab ada pencerahan, itu terserah kita mau percaya mau tidak terhadap ajaran itu. Itulah ketentuan Allah pada akhirnya. Karena sesuatu apapun yang terwujud, yang terjadi, yang menjelma di diri kita, tetap pada akhirnya itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-fakir ini hanyalah berbicara saja,
hanyalah berkata saja, al-fakir hanyalah membaca, al-fakir hanyalah mengetahui, menemukan seperti ini. Yang tidak sepaham, ya silahkan. Jadi silahkan. Berbeda pendapat itu hal biasa, berbeda pandangan itu pun sama, berbeda asumsi itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh satu saja, jangan berpecah belah, jangan saling menyalahkan, jangan saling mengkafirkan, menyesatkan, jangan. Tetap kita di hadapan Allah sama, dan ketentuan kita adalah Allah yang menentukan. Marilah kita sekarang beramal apa yang kita yakini, marilah kita beramal apa yang kita ketahui, dan marilah kita melakukan apa yang kita percayai. Yakini, percaya, amalkan. Tanpa menyalahkan siapapun, tanpa menyesatkan siapapun. Jangan. Karena tidak ada syarat kesempurnaan, tidak ada syarat untuk diterimanya amal ibadah kita untuk menjelekan orang lain, tidak ada. Justru dilarang kita untuk saling menjelekkan. Banyak hadis kan? Istilahnya, orang yang baik itu adalah orang yang baik terhadap sesamanya. Orang yang tidak baik itu adalah orang yang tidak baik dengan sesamanya. Seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi, Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf, atas kekeliruan, atas terpelesetnya lidah. Al-Fakir mohon maaf. Karena al-insan mahalul khoto wanisyan. Kadang-kadang kita di dalam bicara tidak terasa salah. Kadang-kadang. Tapi setelah kita bicara berpikir, oh saya bicara itu tadi salah. Seperti itu. Itu hal biasa manusia. Oleh karena itu, sekali lagi, manusia tidak ada yang pintar. Tetap manusia adalah sama. Karena Allah memberikan ilmu kepada kita, tidak sempurna. Tidak sesempurnanya. Jadi tetap hanya adalah menurut kehendak Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah memberikan ilmu kepada siapapun terkecuali ya menurut kehendak Allah. Jadi tidak selalu semua ilmu ditumpahkan ke seseorang, tidak. Wah, kita menyangka bahwa si A, wah pintar dia, bisa segalanya, tidak. Tetap ulama ini pintar di dalam hal ini, kiai ini pintar di dalam hal ini, ustadz ini pintar di dalam hal ini. Jadi seperti itu aja sama. Soal ketenaran itu mah udah Al-Fakir katakan, soal ketenaran bukan menjamin karena kepintaran, bukan, itu mah kehendak Allah. Allah mau mengangkat derajat siapapun, ya kehendak Allah. Makanya Al-Fakir sering menyaksikan yang dulunya ya tidak mungkin seperti itu, tapi ternyata kita lihat, oh seperti itu. Ada yang kita kira-kira, wah pasti ini begini, tapi ternyata tidak seperti yang kita sangkakan. Jadi hal itu adalah kita tidak lepas daripada qada dan qadar, ketentuan Allah ya. Oleh karena itu kalau kita di rukun iman ya, jadi ketentuan ya istilahnya khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Jadi baik buruknya nasib-nasib kita atau perjalanan kita itulah dari Allah. Jadi Allah yang menentukan. Jadi kita di dunia ini adalah hanyalah meyakini, kita di dunia ini adalah hanyalah melaksanakan apa yang kita yakini, yang kita tahu, yang kita mau amalkan. Ya tentu pada akhirnya ya izin Allah lah, seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi Al-Fakir mohon maaf, sekali lagi mohon maaf atas salah hilaf, dan yang merasa tersinggung Al-Fakir sama sekali tidak ada arah ke situ. Al-Fakir hanyalah berbagi, Al-Fakir hanyalah bicara. Barangkali semoga Al-Fakir ini yang dibicarakan ini ada manfaatnya khusus untuk Al-Fakir sendiri, dan keduanya untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang tidak sepaham, ya udah Al-Fakir katakan ya kita biasa-biasa saja, karena yang namanya paham, ideologi, keyakinan itu adalah dari Allah, tidak boleh kita paksakan, karena itu Allah yang menentukan. Oleh karena dalam Al-Quran Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaikal bilal. Jadi untuk kita, untuk kamu, untuk semua, hanyalah menyampaikan, hanyalah menjelaskan, hanyalah berkata, berbicara, tapi selebihnya itu adalah Allah yang menentukan. Sekian, demikian, mohon maaf. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu 'ala min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.